Untuk doa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita memasuki pembelajaran, saya absensi pelajaran dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Pak, nah ini yang tidak masuk satu anak yaitu Fajar. Kalau boleh tahu mana ya? Tadi Fajar izin ke saya kalau dia tidak mati jadi tidak bisa di sekolah. Oh, baik, terima kasih informasinya. Oke, selanjutnya hari ini saya akan membahas materi mengenai menghindari sikap berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oleh karena itu, silakan siapkan materi pembelajarannya. Silakan dikeluarkan buku dan juga bahan ajar kalian, bahan materi pembelajaran kali ini. Silakan dulu ya anak. Jadi pada era saat ini kalian pasti tidak lepas yang namanya jual beli, betul atau tidak? Apalagi trennya ialah jual beli online. Nah, marak pada masyarakat, bahkan tak lepas pada diri kita masing-masing pasti ada yang namanya kebutuhan untuk bertransaksi. Kita butuh suatu barang, misal baju dan lain sebagainya. Apalagi sekarang digunakan dengan aplikasi-aplikasi yang serba instan. Kita pesen langsung ada, tinggal tunggu hanya hitungan jam atau hitungan hari. Itu sudah nyampe pada pintu gerbang rumah kita masing-masing. Betul nggak? Bagaimana pendapat kalian mengenai hal tersebut? Apakah jual beli online, transaksi online itu baik untuk kita? Apakah itu termasuk sikap berfoya-foya atau bukan ya? Kalau misal itu berfoya-foya, alasannya apa atau bukan apa? Ada yang bisa menanggapi? Saya mau menanggapi Pak. Jadi kan sebelumnya kita harus tahu dulu di hati foya-foya itu apa. Jadi kan kalau artinya sendiri, foya-foya itu menghambur-hamburkan atau menghabiskan uang kita untuk membeli suatu barang yang tidak kita gunakan. Jadi tergantung barang yang kita beli di online shop, apa barang itu kita gunakan atau tidak. Kalau barang tersebut cuma kita hanya ingin saja tapi tidak berguna bagi kita, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai sikap foya-foya. Nah, sebagaimana di surat Al-Isra ayat 27 ini disebutkan bahwa seharusnya para orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat tinggal pada Tuhannya. Jadi kan kalau kita foya-foya itu artinya kita tidak memboros. Jadi itu sudah dilarang dari Al-Quran juga. Jadi menurut saya kita seharusnya tidak melakukan sikap foya-foya. Oke, terima kasih jawabannya. Kita dari kata itu sudah menunjukkan bahwasannya kalian itu tidak mengerti, paling tidak dasar-dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Kalian sudah mengerti paling tidak dampak dari sikap perjalanan tersebut. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, nanti kalian menganalisis bagaimana cara menghindari sikap foya-foya, riya, takabur, sum'ah, dan hasad. Yang kedua, kalian setelah mempelajari materi hari ini, kalian akan terbiasa dengan sikap rendah hati dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anak. Oke. Selanjutnya saya kasih penjelasan sedikit ya mengenai pengertian akhlak Mas-Umah, yaitu foya-foya yang Jumat, takabur dan kasar. Yang pertama ialah foya-foya. Foya-foya ialah mengamburkan harta atau uang yang kita miliki dengan tujuan untuk bersenang-senang. Jadi seperti yang dikatakan Atta tadi, bukan untuk pelihara kebutuhan, tapi untuk bersenang-senang, hanya mengikuti hawa nafsu semata. Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi mana perilaku yang termasuk foya-foya, mana yang enggak, gitu ya. Oke. Yang kedua, riya. Riya itu berarti menunjukkan amal ibadah tertentu kepada tertentu selain Allah dengan tujuan memperoleh pujian. Jadi riya itu apa ya? Satu amalan ibadah kita, misal sholat, ingin dilihat sama teman kita, itu ya. Ya, sedekah ke masjid ingin dilihat. Nah, itu tidak baik. Nah, itu yang kita pelajari. Ketika Jumat ialah sengaja ingin diperdengarkan cerita kita tentang apa? Tentang entah itu tentang harta atau jabatan dan sebagainya. Ya. Yang terakhir hasad, yaitu merasa iri atas nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Oke. Selanjutnya saya kasih tugas anak-anak, yaitu identifikasi permasalahan pada materi hari ini. Ya. Jadi kalian nanti sudah saya terangkan masing-masing ya, foya-foya, kemudian iya, dan juga kasar. Itu hari ini saya kasih tugas untuk mengidentifikasi permasalahan pada masing-masing sifat secara tersebut. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Nah, dengan cara saya akan membentuk kelompok dengan urut ya, urut sesuai dengan meja kalian. Jadi sebutkan nomor urut 1, 2, 3, kembali 1, 2, 3, berurutan. Nanti disesuaikan dengan nomor yang kalian peroleh. Bisa dibagi? Oke, bisa dimulai dari sebelah kanan. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan membentuk kelompok masing-masing. Membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Silakan. Habis itu kalian jawab di kolom jawaban, gitu ya. Setelah itu nanti disimpulkan, nanti maju ke depan, perwakilan untuk presentasi ke depan. Bisa dipahami? Saya bagikan. Ini kelompok foya-foya, kemudian ini kelompok iya. Ya, kita kelompok pasar. Oke, sudah terbagi menjadi 3. Silakan. Mungkin ada yang ditanya,
Ada yang tanyakan mungkin mengenai tugas yang saya berikan. Silakan dipahami dulu, habis itu ditanyakan. Silakan didiskusikan, dipahami pertanyaannya apa. Bila ada yang tak paham, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang kita perwakilan kami ya jelasnya sedikit lah mengenai ya bisa oke anak-anak, waktu tinggal 5 menit. Nah, jadi apakah boleh kalau kami mau mempresentasikannya kan? Oh, sangat boleh. Apa bisa selesai? Iya, Pak. Oke, ada satu kelompok yang selesai ya dari kelompok 1. Oke, yang lain silakan disimak. Dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang hasil-hasil hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang studi kasus gaya hidup foya-foya. Jadi kalau yang studi kasus dari Pak Yamin, lembaga kerjanya berceritakan tentang seseorang bernama Fatih yang mempunyai gaya hidup berfoya-foya. Nah, di sini nanti kami diharuskan untuk mencari yang pertama, apa dampak buruk dari perilaku yang telah dilakukan, yaitu gaya hidup foya-foya. Yang kedua, alasan Fatih bersikap telah menjalankan hidup gaya foya-foya itu apa sih? Dan terakhir, saran dari kita untuk Fatih itu apa saja. Nah, saya mau jawab dulu dari pertanyaan yang pertama. Dampak buruk dari perilaku Fatih, Fatih bisa saja mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk melaksanakan gaya hidup foya-foya juga. Karena kan pastinya dia membawa apa yang dia beli untuk foya-foya dan itu bisa disaksikan oleh teman-temannya. Jadi pasti akan banyak teman-temannya yang bisa merasa terinspirasi dan lalu melakukan gaya hidup foya-foya juga. Lanjut untuk yang kedua, kenapa Fatih bisa bersikap seperti itu? Menurut kelompok kami, Fatih bersikap menjalankan gaya hidup foya-foya karena tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi di dalam hidup foya-foya itu yang paling banyak berperan itu ya diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri, yang pasti kita nggak bakal melakukan gaya hidup foya-foya. Dan yang terakhir, apa ya cara kita untuk Fatih? Yang pertama, Fatih kalau dia punya harta, ya kita cari untuk menghemat atau menabung saja harta yang dia punya. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, jadi harta tersebut bisa ada berguna di masa depan, harta tersebut atau bisa berguna di hal-hal yang tidak Fatih sangka. Dan juga yang kedua, Fatih juga bisa belajar untuk bersedekah. Jadi kan kalau kita bersedekah, kita sama aja mengeluarkan harta kita, tapi harta kita itu bisa aja berguna bagi orang lain. Jadi orang-orang yang membutuhkan, jadi mereka bisa itu merasakan harta kita dan itu kita juga bisa mendapat banyak manfaat dari itu. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok gaya hidup foya-foya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk kelompok lain menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan. Ya, satu saja. Silakan katakan. Oke, nanti ya. Itu. Kenapa foya-foya itu mengganggu diri kita sendiri? Ya. Saya mau menjawab. Jadi foya-foya itu akan merugikan diri kita sendiri karena barang-barang ini kita beli nanti kan juga ada yang namanya hisab ya. Kalau barang-barang itu tidak kita gunakan atau barang-barang tersebut tidak berguna,
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak Bapak akan menanggapi tentang diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Oke, jadi benar apa yang sudah dikatakan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Anta tadi mengenai proyek-proyek yang dilakukan oleh Fadli itu sangat merugikan bagi diri sendiri khususnya dan juga untuk keluarganya. Kenapa? Karena hanya sifatnya hanya untuk menggabung-gabungkan harta semata, hanya menuruti hawa nafsu, dan itu tidak akan ada habisnya. Nah, solusinya gimana? Solusinya biar kita tidak hidup seperti Fadli. Itu seperti gimana? Yang sudah disampaikan oleh anak tadi, solusinya ialah kita ganti dengan hidup iman. Kita ganti dengan hidup iman dengan menabung misalnya. Kemudian apa lagi? Membeli barang sesuai kebutuhan. Seperti itu. Oke? Jadi sekarang kita simpulkan anak-anak. Kesimpulan pertemuan pada hari ini, ya. Kesimpulan pertemuan pada hari ini kira-kira apa? Kira-kira apa? Saya mau menyimpulkan. Oke, silakan. Jadi pertemuan pada ini memberi banyak pelajaran terutama jadi kita bisa mengerti apa saja sih tentang sikap-sikap yang harus kita hindari. Itu juga yang sudah dibahas secara detail, kita jadi lebih sangat tahu tentang salah satunya sikap baik itu foya-foya. Jadi sudah dijelaskan juga bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara supaya kita tidak melakukan tersebut, dan juga bagaimana untuk solusi dari supaya kita tidak melakukan sikap foya-foya itu dengan menabung, dengan bersedekah, dan juga dengan lain-lainnya. Oke, itu ya. Oke, terima kasih Mas atas tanggapannya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dari ketiga sikap tercela tadi, yaitu maaf, kelima sikap akhlakul mazmumah tadi, kita bisa mengganti dengan hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang positif sebagai pengganti dari negatif menjadi positif. Yang pertama foya-foya. Kita bisa hidup dengan hikmah dengan cara tapi menabung. Yang kedua ialah riya. Kita menjalankan suatu amal ibadah kita rakit dengan ikhlas. Kita seolah-olah itu diawasi dengan Allah. Kemudian tidak untuk dipakai. Ketiga sum'ah, yaitu sama dengan dia, yaitu ikhlas. Kemudian takabur, yaitu kita ganti dengan tawadhu. Jadi kita harus memiliki sifat rendah diri, rendah hati dalam hal menghadapi orang lain. Ya. Dan terakhir ialah hasan. Hasan itu iri dengki, kita ganti dengan apa itu mana yaitu sikap hidup apa adanya. Ya. Daripada kita iri terhadap pencapaian orang lain, kita ganti dengan bersyukur. Oke, kita simpulkan yaitu saya minta satu anak ini Febri, silakan untuk dari kesimpulan yang ada lima ini, apa yang dapat kita peroleh dari hari ini, pelajaran hari ini apa? Jadi mungkin kita itu harus bersikap hemat, tidak salah satu dan kontak, serta menghindari sikap seperti foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad yang menurut saya itu sangat merugikan kita semua. Oke, siap hidup dengan akhlak mahmudah alias ujian. Ya. Kita biasakan setiap hari dengan akhlak yang ujian.
Baik di sekolah maupun di rumah. Oke, sekarang waktunya kita cut dulu. Jadi jangan lupa. Mati Pak. Mati layarnya. Baik anak, selanjutnya di sesi akhir ini silahkan kalian mengerjakan latihan pemahaman, yaitu lewat media analisis. Silahkan scan apa yang ada di layar dan belajar dengan silahkan dikerjakan dan dipahami. Nanti sebagai bentuk penilaian pembelajaran hari ini. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Oke, ada yang kesulitan dalam mengerjakan analisis. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, silakan submit dan nanti muncul nilainya yang kalian peroleh dari hasil membacakan. Oke, saya kira hari ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Di pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian ya, ulangan harian pada pertemuan berikutnya. Silakan dipersiapkan di rumah, dipelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Silakan dipelajari di rumah sehingga nanti ketika ujian alias ulangan harian kalian sudah siap dan mampu menjawab soal dengan baik. Terima kasih anak-anak hari ini. Kita bisa mengakhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan semangat baru dan juga harapan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.